Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya seluruh peserta didik kelas 9 yang saat ini masih menjalani pembelajaran jarak jauh dari rumah? Ibu harapkan kalian dari hari ke hari tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita masih dalam materi di KD 3.2 yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kita masuk di pertemuan yang terakhir, yaitu di pertemuan yang ketiga. Masih ingat di pertemuan pertama kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pertemuan kemarin sebelumnya, pertemuan yang kedua adalah mencari akar-akar persamaan dengan cara menggunakan rumus kuadratik. Nah, yang sekarang pertemuan yang ketiga, apa yang akan kita pelajari? Kita lihat saja. Ya, di pertemuan ketiga ini kalian bisa lihat materi yang akan kita pelajari adalah mengenai hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Kita langsung klik saja materinya. Ya, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3. Yang pertama adalah menemukan hubungan antar koefisien dalam persamaan kuadrat. Yang kedua adalah menemukan kembali rumus hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Langsung saja kita masuk ke materi di pertemuan ketiga ini, bagaimana cara menemukan rumus ya. Dengan cepatnya bisa kita tahu hasil penjumlahan dan hasil perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Sebenarnya tanpa menggunakan rumus pun, kita bisa mencari hasil penjumlahan dan hasil perkalian akar-akar dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu, kemudian kita cari akar-akar persamaan kuadratnya, baru akar pertama ya X1 dengan akar persamaan kedua X2-nya kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil penjumlahan. Begitu juga dengan perkalian, kita bisa kalikan X1 dengan X2 sehingga kita mendapatkan hasil perkaliannya. Namun, terkadang soal yang kita hadapi tidak memerlukan proses untuk memfaktorkan ya atau mendapatkan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, juga dengan cara melengkapkan kode sempurna atau dengan cara rumus kuadratik ya. Jadi ada kalanya soal itu hanya menanyakan hasil penjumlahan dan hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Baik, bagaimana rumus dari hasil penjumlahan dan hasil perkalian akar? Kalian masih ingat di materi kita sebelumnya yaitu mengenai menemukan kembali rumus kuadratik. Di situ ada X1 dengan X2 ya. Nah, di mana X1 adalah akar persamaan 1. Di sini Ibu akan tuliskan. Untuk X1 min B ya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per min B plus minus akar kuadrat min B kuadrat min 4AC per 2A. Ini X1, 2. Ya. Kalau begitu X1-nya kita pilih yang positif saja ya, sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang negatifnya, jadi min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita mulai dari hasil penjumlahan dulu. Ya, kalau penjumlahan berarti ini kita jumlahkan antara X1 dengan X2. Ya, bagaimana penjumlahannya? Berarti ini kita jumlahkan. Ya, X1 tambah X2 ya, sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian ini kita jumlahkan dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena sama-sama penyebutnya sudah 2A, sebenarnya kita bisa menyederhanakannya ya menjadi satu bentuk. Ini jadi satu bentuk panjang per 2A. Kemudian di sini ada min B ya plus akar B kuadrat min 4AC. Ini ada plus, ada minus, jadi minus ya. Ada plus, ada minus juga sama ya, jadi minus.
per B kuadrat min 4AC. Oke, kalau sudah ini kita bisa sederhanakan. Di sini ada plus B kuadrat min 4AC dikurangi dengan B kuadrat min 4AC jadi 0. Ya, habis. Jadi tinggal min B dengan min B. Min B dengan min B adalah min 2B. Ya, per 2A. Ini duanya sama-sama kita coret. Kita bisa sederhanakan menjadi min B per A. Ya, sehingga hasil penjumlahan di mana X1 tambah X2-nya adalah min B per A. Diingat baik-baik. Ya. Ini untuk hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana dengan perkaliannya? Ya, di sini saya akan tuliskan lagi untuk X1-nya. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian X2-nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kemudian kita akan kalikan X1 dengan X2. Berarti kita kalikan X1 dikali dengan X2. Ya, X1-nya tadi min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita kalikan dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2. Kalau udah seperti ini, maka kita menyelesaikan dengan cara perkalian pecahan dengan pecahan. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Baik, pembilang dulu ya. Kita mulai dari ini dikalikan dengan ini. Min B dikalikan dengan min B. Ya, min dikalikan dengan min jadinya apa? Plus ya. B dikalikan B jadi B kuadrat. Kemudian min B dikalikan dengan min akar kuadrat B min adalah akar dari B kuadrat min 4AC. Min dikalikan min plus ya. Jadi plus B. Kemudian ada akarnya di dalamnya. B kuadrat min 4AC. Setelah itu ini. Ya, kita kalikan dengan ini. Plus dengan min B, kemudian B kuadrat min 4AC, dan yang terakhir adalah ini dengan ini plus dikalikan dengan min, jadinya min. Ya, karena ini akar, kemudian ini akar, maka akarnya kita bisa lepas. Jadi hanya B kuadrat min 4AC. Seperti itu. Karena 2A dikalikan 2A adalah 4A kuadrat. Oke, kita akan sederhanakan. Ini ada bentuk yang sama, positif dan negatif. Jadi kita coret. Jadi ini sebenarnya hasilnya adalah 0. Sehingga hanya tersisa B kuadrat min, ya ini min B kuadrat. Kemudian min bertemu dengan min jadi plus 4AC per 4A kuadrat. Sama dengan ini jadi 0. Jadi hanya tersisa 4AC per 4A kuadrat. 4-nya bisa kita coret, bisa kita bagi. Sama-sama kita bagi A, menyisakan di penyebutnya adalah A. Sehingga hasil akhir adalah C per A. Sehingga untuk hasil perkalian, ya, X1 dikalikan dengan X2, rumusnya adalah C per A. Ya, kalau tadi X1 tambah X2, rumusnya adalah min B per A. Nah, untuk X1 dikalikan X2, rumusnya adalah C per A. Diingat baik-baik ini, min B per A untuk X1 tambah X2, dan X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Oke, kita langsung ke contoh soal bagaimana untuk mencari hasil jumlah dan hasil kali.
Kita tentukan dulu ya nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Sekarang dari hasil jumlah X1 tambah X2. Apa tadi rumusnya? Ya, min B per A. Min, B-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Sama dengan min. Kemudian X1 dikalikan dengan X2. Ya, rumusnya adalah C per A. C-nya 8, A-nya 1. Ya, jadi ini adalah hasil penjumlahan, dan ini adalah hasil perkaliannya. Contoh kedua, kita cari lagi nilai A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Kemudian X1 tambah X2. Min B per A. Min B, B-nya saja sudah negatif 2. Berarti kalau negatif B atau min B, jadi positif. Per 1. Sama dengan 2. Kemudian X1 dikalikan dengan X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? Negatif 15. A-nya 1, hasilnya adalah negatif 15. Ini adalah hasil penjumlahannya atau hasil jumlah. Sedangkan ini adalah hasil perkaliannya atau hasil kali. Satu contoh lagi. Cari nilai A. A-nya 2. B, ingat kalau tidak ada bilangan, di sini adalah koefisiennya 1. C-nya adalah negatif 15. A kali C, 2 dikalikan negatif 15. Sama dengan negatif 30. B-nya 1. Mohon maaf. Kita nggak perlu ya cari A kali C dengan B-nya ya. Ya, Ibu teringat akan pemfaktoran. Langsung saja. X1 tambah X2, rumusnya adalah min B per A. Min, B-nya adalah 1. A-nya adalah 2. Kemudian X1 dikalikan X2, rumusnya adalah C per A. C-nya adalah min 15, A-nya adalah 2. Jadi min 15 per 2, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk pecahan campuran, yaitu min 7, 1 per 2. Mudah bukan? Lagi-lagi kalian harus mengingat rumusnya untuk X1 tambah X2, yaitu rumusnya adalah min B per A. Dan X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Yang pembuktiannya sudah tadi kita sama-sama bahas. Jadi, jangan ragu untuk mencatat, karena suatu saat nanti entah itu di SMA, ya kalian nanti akan buka buku catatan lagi untuk melihat pembuktian dari rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, sekaligus materi kita untuk KD 3.2, yaitu tentang persamaan kuadrat, sudah berakhir. Ya, sampai jumpa pada kompetensi dasar berikutnya, tapi sebelumnya kalian pasti akan mengikuti yang namanya penilaian harian. Sukses terus untuk kalian, tetap di rumah, tetap semangat belajar, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.